Hai sobat ideku. Kali ini saya akan menunjukkan kepada sobatku, saya punya tanaman. Ini tanaman yang saya suka sekali. Tentu sobat ideku tidak asing lagi. Ini adalah pohon cabe. Pohon cabe ini saya tanam di lantai 3. Ini di atas ya, di jemuran, ini di tempat jemuran. Itu kalau di belakang tuh kelihatan itu ada apartemen, ada rumah-rumah ya. Ini di atas saya punya pohon cabe ini, lumayan bagus buahnya. Nih lihat nih buahnya banyak sobat ideku. Tuh, ini sekali panen kurang lebih bisa menghasilkan 250 gram atau 1/4 kilo. Lumayan sobat ideku. Dengan melihat ini, saya kok jadi kepikiran, bagaimana kalau ini kita jadikan sebuah ide usaha mikro. Ini sudah beberapa kali dipanen, buat sambal, buat bumbu masak. Lumayan sobat ideku, mengurangi uang belanja kata istri. Coba bayangkan sobat ideku, ini satu pohon bisa menghasilkan 1/4 kilo atau 250 gram. Tapi kalau untuk kebutuhan sehari-hari menurut saya sih memang masih kurang ya. Paling tidak kita punya 2 pohon. Kalau punya 2 pohon berarti kita bisa memanennya 1/2 kilo ya sobat diriku ya. Saya rasa cukup ya. Bagaimana kalau ini kita jadikan sebuah ide bisnis? Kalau kita punya 2 pohon cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau kita punya 4 pohon bagaimana? Kalau kita punya 4 pohon bisa kita berbagi dengan tetangga, ya kan? Bagaimana kalau kita punya 40 pohon? Kalau punya 40 pohon berarti bisa menghasilkan sekitar 10 kilo ya sobat diriku ya. 10 kilo kita bisa jual ke warung sayuran terdekat, ya kan? Bagaimana kalau kita punya 80 pohon? Ya, kalau 80 pohon berarti kita bisa menghasilkan sekitar 20 kilo. Berarti kita bisa jual ke pasar sobat diriku. Kita tahu harga cabai rawit ini sangat mahal. Kalau mahal itu bisa mencapai 60.000 per kilo. Untuk saat ini saya tidak tahu harganya berapa, tapi yang jelas lumayan mahal sobat diriku. Ya. Mungkin sobat ideku bertanya, kalau nggak punya lahan bagaimana? Nah, sobat ideku bisa manfaatkan seperti ini di bawah jemuran. Atau sobat ideku yang punya halaman belakang atau halaman depan. Atau sobat ideku yang ada di daerah sana yang pekarangannya luas, bisa ditanam di pekarangan. Atau juga bisa ditanam di ladang. Jangan sia-siakan tempat, manfaatkan untuk kita memulai bisnis kecil-kecilan. Ya sobat diriku, ini sangat murah modalnya, sangat kecil. Biji cabai bisa sobat diriku ambil dari cabai yang ada di dapur, ya kan? Medianya kalau tempatnya sempit seperti punya saya ini, kita bisa menanamnya di polybag ya, polybag, atau kalau tidak polybag ya bisa ember-ember bekas lah sobat diriku ya. Kalau sobat diriku punya lahan pekarangan atau halaman belakang, halaman depan, kalau memungkinkan untuk ditanam di tanah, itu jauh lebih bagus ya sobat diriku. Lalu pupuknya bagaimana? Kalau saya tidak pernah membeli pupuk ya. Saya hanya memanfaatkan sisa-sisa masak ya, sisa-sisa sayuran di blender, lalu dimasukkan ke tong ini, dicampur air. Atau kalau nyuci beras itu kita juga airnya itu kita masukkan ke sini. Ini kita endapkan beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan, akhirnya bisa kita manfaatkan menjadi pupuk organik ya sobat diriku.
Jadi pohon cabai ini tidak saya pupuk dengan pupuk buatan atau pupuk pabrikan atau pupuk kimia, tapi organik. Bagus kan hasilnya? Itu aja sobat ideku, kali ini ide yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita gali dengan memanfaatkan ruang yang sempit, ruang yang nganggur bisa kita manfaatkan untuk menanam cabai. Siapa tahu bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga bisa kita jual. Ya, kita jual bisa menambah pendapatan, menambah penghasilan dengan modal yang sangat minim. Oke, itu aja sobat ideku. Jangan lupa tetap tonton channel Ide Usaha Mikro ini. Episode berikutnya saya akan ajak sobat ideku untuk berhijrah. Kita coba membahas mengenai investasi saham atau trading saham. Serem ya sobat diriku. Tidak, saham trading saham atau investasi saham tidak seserem yang kita bayangkan selama ini. Mari kita bahas nanti. Jangan takut, kita bahas bersama-sama. Siapa tahu sobat ideku terinspirasi dan bisa dijadikan sebagai sebuah ide usaha atau ide investasi. Sampai jumpa.